Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak hebat. Masih semangat belajarnya? Ya, terus semangat belajarnya ya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan PAT ya. Belajarnya harus sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran tematik ya. Tema 9, subtema 2, pembelajaran kedua. Ya, silakan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Ya, lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya dari rumah masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajarannya ya yang pertama dengan menyanyikan lagu berjudul Tanah Air. Diharapkan kalian dapat bernyanyi dengan memerhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Dan yang kedua, dengan berdiskusi mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Diharapkan kalian dapat memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Pembelajaran kedua, ya muatan SBDP, yaitu menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan birama. Tempo, ya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tempo ya. Tempo merupakan ukuran kecepatan dalam lagu. Lagu-lagu wajib nasional memiliki tempo yang beragam ya, seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Oleh karena itu, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu tersebut harus tegas dan semangat ya. Lalu birama merupakan tanda pada awal para nada ya, biasanya terdiri dari 2 angka, 1 angka di atas garis ketiga dan angka yang lain di bawah garis ketiga pada para nada. Ya, dalam notasi musik balok, para nada adalah 5 garis horizontal tempat not ditulis ya, atau disebut sebagai sangkar nada atau balok not. Ya, jadi birama berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan serta nilai pada setiap ketukan saat bermusik. Apakah ada yang tahu arti birama 2/4 dan 6/8? Ya, di sini Ibu akan jelaskan ya. Birama terdiri atas beraneka macam, yaitu ada birama 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8 ya. Nah, untuk arti birama 2/4 adalah yaitu angka 2 pada tanda birama 2/4 ya, menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama ya. Artinya satu ruas terdiri dari 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2 saja. Dan dalam setiap ruas birama ada 2 buah not dengan not sebesar 1/4 ya. Jadi dalam satu susunan birama harus menggunakan 2 ketukan ya. Sederhananya arti birama 2/4 yaitu setiap birama terdiri atas 2 ketukan ya. Dan sedangkan arti birama 6/8 adalah yaitu angka 6 pada tanda birama 6/8 ya, menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Artinya satu ruas terdiri dari 6 ketukan ya, dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Dan dalam setiap ruas birama ada 6 buah not dengan not sebesar 1/8 ya. Jadi dalam satu susunan birama harus menggunakan 6 ketukan ya. Sederhananya arti birama 6/8 yaitu setiap birama terdiri atas 6 ketukan. Nah, lalu di sini ada sebuah lirik lagu yaitu Tanah Airku ya, ciptaan Ibu Sud ya. Biramanya 4/4 ya. Temponya larghetto ya. Ibu akan putarkan lagunya ya, bisa kalian nyanyikan dengan nada dan tempo yang benar ya. Tanah airku tidak kulupakan.
Selanjutnya, muatan PPKN, ya, hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Ya, salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah, hak dan kewajiban terhadap lingkungan, contohnya yaitu kewajiban terhadap lingkungan hutan. Ya, yang pertama memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, menggunakan sumber daya alam alternatif. Ya, yang ketiga, melakukan penanaman kembali hutan gundul. Dan yang keempat, menerapkan sistem tebang pilih. Nah, hak terhadap lingkungan hutan, ya, yang hak yang kita peroleh, yang pertama yaitu kita dapat memperoleh udara bersih. Ya, lalu yang kedua, dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. Dan yang keempat, memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, selanjutnya hak dan kewajiban kita terhadap negara. Ya, kewajiban terhadap negara yang pertama yaitu menaati peraturan. Ya, kita harus taat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ya, lalu yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Ya, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Ya, contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan, ya, ikut kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Ya, lingkungan alam yang terjaga kelestariannya akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ya, lalu yang ketiga, wajib pajak. Ya, harus membayar pajak secara teratur. Ya, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Ya, jadi jika kita membayar pajak, ya berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Ya, lalu yang keempat yaitu mengikuti pendidikan dasar. Ya, pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun dan setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar. Ya, nah, lalu yang kelima, membela negara. Ya, dan yang keenam, menjaga nama baik negara. Nah, lalu hak kita terhadap negara yaitu yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintah. Ya, lalu yang kedua, menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Ya, yang ketiga, mengeluarkan pendapat saat musyawarah. Ya, lalu yang keempat, mendapat kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Yang kelima, mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang keenam, memanfaatkan sumber daya alam. Berikutnya tugas, ya. Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian kerjakan halaman 64 dan halaman 65. Ya, kerjakan tugasnya dengan baik dan jangan lupa dikumpulkan ke Ibu. Ya, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.